Cipayung ini masih relevan untuk anak-anak muda yang hidup jauh dari pusat-pusat kekuasaan. Dalam tanda petik lagi, itulah kota-kota besar. Yang jadi oposisi sekarang ya karena belum dapat ini aja jalur kolaborasinya kayak gitu. Gue bilang ya kayak gitu juga sih sebenarnya. Tapi maksud gue percaya bahwa negara yang seimbang itu ketika anak mudanya ada yang kolaborasi, ada yang oposisi. Ya karena kan yang ngerti substansi agraria, ngerti substansi pembangunan desa, advokasi nelayan, buruh dan sebagainya kita. Tapi sekarang ada berapa influencer yang bahkan dia nggak riset, yang nggak tahu lapangan semacamnya menyuarakan hal itu. Akhirnya kita kalah saing. Gue bilang, ini lucu juga nih cara berpikirnya, gue bilang gitu. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini saya pengen ngobrol bersama orang yang katanya muda tapi sebenarnya nggak muda-muda amat. Wah bro. Karena di umuran abang ini biasa semua orang masih nganggapnya muda. Enggak, gue gak ngerasa muda gue. Iya, ini Bang Wildan sekarang menjadi ketua minat bakat. Gue harus baca nih Bang. Generasi Muda FKPPI. Betul. Apa tuh Bang? Itu kayak organisasi yang menaungi anak-anak dari purnawirawan TNI Polri lah intinya. Intinya kita berusaha untuk tetap bersinergi, berkolaborasi, terutama untuk isu-isu yang berkaitan dengan TNI dan Polri. Kayak gitu. Kayak gue yang anak petani gak bisa masuk berarti ya? Gak bisa, soalnya emang organisasi ini ngeliatnya darah Pak. Darah. Emang sedikit primordial tapi insya Allah punya manfaat lah buat masyarakat. Jadi ini termasuk organisasi privilege Pak. Jadi kalau Bapak gak ada privilege susah masuk sini Pak. Kalau kakek gue TNI gak bisa juga? Bisa, jadi kayak anggota istimewa gitulah. Oh iya. Bang, gue ngeliat abang itu di beberapa momen meskipun background abang adalah tadi misalkan militeristik. Tapi gue gak pengen ngomong itu. Gue pengen ngomong soal anak muda Bang. Mungkin 2045 bagi orang adalah capaian Indonesia. Tapi dalam konteks anak muda seharusnya yang dibahas adalah 2028 itu. 100 tahun Sumpah Pemuda gitu. Kita anak muda sudah melakukan apa Bang? Menurut lo udah ngelakuin apa? Cuma podcast. Ini podcast sudah penting. Maksud gue selalu bicara gerakan sosial tuh biar ada gambaran ya bro ya. Menjelmanya tuh udah transformatif banget sebenarnya. Kalau dulu kita ngomongin di teman-teman di tahun 28 gitu kan, dimana ideologi dunia tuh masih kenceng tuh. Betul. Yang sosialis, yang libertarian dan semacamnya di tahun-tahun segitu. Dan akhirnya revolusi muncul lah, misal di tahun 45 lah. Makanya waktu itu Ben Anderson bilang revolusinya Indonesia itu revolusi pemuda gitu. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya lagi di tahun 98 itu posisinya juga gerakan pemuda, reformasi itu Bang Budiman dan semacamnya. Yang dimana mereka udah terbiasa mengkonsumsi ideologi gede tadi yang gue bilang gitu, ideologi lah. Nah pasca reformasi menurut gue tuh yang orang harus tahu bahwa udah mulai banyak berubah nih posisinya. Gerakan gak lagi basisnya ideologi tapi kadang identitas. Kayak misalnya nih gue GMFKPPI identitas sebagai anak TNI gitu. Terus ada gerakan lagi masyarakat adat apa dan semacamnya gitu. Dan sekarang di era teman-teman Gen Z gue bilang kayak gitu. Era udah bergeser lagi dari awalnya ideologi, identitas ke hobi. Why kenapa gue bilang hobi ini jadi movement juga, nggak bisa dipandang sebelah mata menurut gue. Kenapa ini gue jadi penting dari awal? Karena gue mau bilang bahwa lo mau ngomongin pakai narasi gede, yang revolusi dan semacamnya, oke lo top, lo anak gerakan gitu. Tapi ketika lo berkecimpung di komunitas, lo juga anak gerakan. Contoh nih, gue ambil contoh gue bilang. Apakah gerakan NGO HAM itu lebih tinggi martabatnya ketimbang Pandawara? Enggak juga sekarang bos. Dia HAM memang harus dikawal. Tapi komunitas kayak Pandawara yang mungkin awalnya hobi bersih-bersih, tapi kan ini sekarang jadi gerakan social movement. Betul. Bahkan kalau bisa lo lihat Lakir, dia awalnya bersih-bersih ya kan, terus didokumentasikan dengan baik, mendapat simpati publik, modal sosial makin gede, akhirnya menjelma sebenarnya menurut gua tanpa mereka sadar. Mereka udah nggak lagi gerakan sosial, tapi gerakan politik. Kenapa gerakan politik ini definisi gue tuh bukan hanya mempertahankan dan merebut kekuasaan di parlemen atau di itu. Gerakan politik itu ketika bisa menggerakkan sistem-sistem di sekitarannya, itu menurut gue itu gerakan politik. Contoh waktu Pandawara itu
masuk ke daerah Sukabumi kalau nggak salah tuh. Yang akhirnya ditolak tuh. Iya. Sama perangkat desa. Ya kan? Kadang-kadang lo ngapain bersih-bersih dan padahal tempatnya kotor. Tapi dengan ala-ala si Pandawara mau datang, perangkat desanya akhirnya bersihin sungainya, Bos. Iya. Itu kan ada impactnya. Makanya maksud gue, ditanya apakah anak muda ada berkontribusi, menurut gue sekarang udah cukup berkontribusi di sektor apapun, entah yang kayak Pandawara, entah kayak podcast ini, entah mungkin teman-teman kita yang kreatif, teman-teman yang buat komik dan semacamnya. Nah, poinnya adalah menurut gue, ada gak orang-orang yang mencoba menjadi semacam agregator atau orkestrator untuk gerakan yang tadinya awalnya gede-gede tadi dan sekarang hari ini menjelma menjadi yang lebih kecil-kecil, tapi satu padu gitu untuk mewujudkan apa sih yang mau kita lakukan di tahun 2028 sampai nanti goalsnya di 45. Dan gue lihat sekarang hap-hap ini yang lebih diperlukan untuk mengakselerasi komunitas yang mulai berjamur sekarang. Iya. Komunitas menjamur, organisasi kepemudaan juga lebih banyak lagi hari ini. Iya, banyak banget di mana-mana. Bahkan sekarang gua aja misalkan gua orang Cirebon, gua bikin organisasi mahasiswa Cirebon itu. Semua menjamur seperti itu. Tapi kita itu hanya melakukan gerakan-gerakan yang menurut gua formalitas gitu, Bang. Maksud gua formalitas tuh ya hanya buat tempat berkumpul aja. Gua nggak bisa ngebayangin dulu misalkan kalau kita lihat sejarah, dulu kan nggak ada Indonesia, Bang, gitu. Itu adalah angan-angan para founding father kita gitu. Mungkin dulu Soekarno diketawain ya kan, ngapain lu merdeka orang kita udah enak kok gitu. Tapi ternyata ada sisi lain, ada sisi ideal lain yang menurut Soekarno kayak bisa dicapai gitu. Nah hari ini kita anak muda ngerasa tenang-tenang aja, Bang. Kita nggak punya keresahan apapun gitu. Gimana, Bang? Menurut Abang? Ya, jadi ini obrolan gue cukup lama ya sama teman-teman di NGO dan semacamnya. Mungkin gue ngasih konteks kenapa ini penting untuk diobrolin. Jadi waktu itu, ini lucu nih malah, Pak. Jadi teman-teman NGO itu curhat sama gue. Dibilang, Dan gimana ya nasib kita nih? Karena hari ini kita kalah sama teman-teman influencer. Betul. Oke, ini dulu nih sampai gue gerakan ke bawah gitu. Kenapa lu gelisah? Gue bilang gitu kan. Ya karena kan dia ngerti substansi agraria, ngerti substansi pembangunan desa, advokasi nelayan, buruh dan sebagainya kita. Tapi sekarang ada berapa influencer yang bahkan dia nggak riset, dia nggak tahu lapangan semacamnya menyuarakan hal itu. Akhirnya kita kalah saing. Gue bilang, ini lucu juga nih cara berpikirnya, gue bilang gitu. Kenapa akhirnya lo merasa harus bersaing sama kekuatan-kekuatan baru gitu? Ya akhirnya mendukung civil society kita. Kenapa logiknya nggak kolaborasi? Kenapa seolah-olah lo harus anak gaul di dalam hal ini sama aktivis tuh harus diadu-adu gitu. Kenapa harus berlawanan? Harus berlawanan kan harusnya kolaborasi. Tinggal lo mau kolaborasi apa enggak. Tapi kenapa hari ini perspektif dari saing? Dia ngomong lagi, iya soalnya ketika ada seminar-seminar kita udah gak diundang lagi. Yang diundang influencer. Lah gue bilang, ya gimana sekarang orang seperti itu poinnya. Tapi kan poinnya lo bangun kolaborasi. Terus gue bilang gini, gue sekarang di tahun 2014 itu, ini gue lihat, kita udahlah, kita fair-fairan lah sekarang bro, bahwa ekosistem gerakan sosial kita tuh udah berubah banget. Gue bilang gitu. Pertama gue ngomong gini, ada satu rumpun nih gue bilang, satu rumpun itu adalah teman-teman yang kritis nih, gue bilang. Ya di sini gue mengkategorikan adalah teman-teman yang sudah mempunyai kesadaran kritis. Bahwa melihat bahwa permasalahan bangsa ini adalah permasalahan sistemik. Yang butuh dirubah kebijakannya, sistemnya dan semacamnya itu. Gue sebutlah misalnya teman-teman kayak Kontras gitu kan, Lokal Taru, bla bla bla, ICW dan semacamnya. Bahkan di situ juga masuk teman-teman misalnya Cipayung Plus lah, HMI, Gemini dan semacamnya. Ini teman-teman yang kritis banget nih. Gitu. Nah di satu sisi ada kekuatan baru kalau gue bilang itu new power, yaitu teman-teman komunitas. Nah teman-teman komunitas ini nggak biasa baca-baca begituan. Yang dia tahu adalah gue berkumpul dan gue berdampak aja. Walaupun dampaknya itu ngubah sistem apa kagak, mereka nggak peduli Pak. Tapi yang penting bermanfaat. Ya kan. Makanya gerakan-gerakan volunteer itu banyak nih Pak. Bersih-bersih sungai, bersih-bersih masjid, bagi-bagi makanan dan semacamnya. Dulu dikotomi ini Pak saling menghancurkan gitu menurut gue. Yang gue bilang sini adalah sisi kreatif ya, teman-teman komunitas kreatif. Yang kritis bilang,
emang bisa dari bersih-bersih sungai lo merubah sistem negara kita gitu kan. Yang kreatif lo ngomong gede-gede apa yang lo lakuin kayak gitu-gitu tuh. Itu perdebatan gak pernah muncul. Iya. Makanya yang gue bilang adalah apa? Yang paling penting adalah memberikan ruang bagaimana yang kreatif ini bertemu sama kritis tuh. Dalam satu perahu yang sama. Perahu yang namanya Indonesia menurut gue. Wah, kenapa ini penting? Gue cerita pengalaman gue, Pak. Gue ini orang yang suka filsafat, sosiologi kritis dan semacam. Gue suka banget kajian-kajian itu. Dulu sebelum di tahun 2014 itu, gue berkumpul sama teman-teman yang punya pemikiran sama kayak gue, Pak. Kita ngomongin soal oligarkinya Jeffrey Winters, terus kita ngomongin soal kapitalisme semu, bla 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 gitu-gitu yang serem-serem. Dan itu ngobrol sama teman-teman NGO tuh, teman-teman NGO, teman-teman aktivis dan semacamnya. Yang notabene ini, Pak, hampir semua orang tuh tahu, Pak. Akhirnya gue mikir, ini tiap hari gue ngomongin beginian mulu. Tapi apa yang bisa gue lakukan kan? Dan akhirnya gue ngerasa kok gue kayak ngomong-ngomong doang dan semacam gitu. Dan pada waktu itu akhirnya di tahun 2013 akhir, gue memutuskan untuk memberanikan diri keluar dari echo chamber gue, dari gua nih. Iya. Gue gak mau lagi nongkrong sama aktivis. Di 2013? 2013. Gue gak mau nongkrong lagi sama aktivis. Gue mau nongkrong sama komunitas-komunitas kreatif. Nah pas lagi di komunitas kreatif gue juga kaget juga. Lah kok gak ada yang ngerti oligarki, kok gak ada yang ngerti kapitalisme, kok gak ada yang ngerti soal diskriminasi politik identitas dan semacamnya. Tapi omongan gue tuh lebih dihargai di mereka, bos. Mereka ngerasa, oh iya ya ada masalah ini ya, oh ternyata ada perampasan nilai buruh apa dan semacamnya gitu. Dan mereka mampu bahkan menjelmakan omongan gue tuh jadi gerakan, bos. Sejelek-jeleknya omongan gue tuh jadi poster yang lebih bagus desainnya ketimbang teman-teman yang di sini nih. Yang teman-teman kritis yang di sini gitu kan. Akhirnya gue ngerasa bahwa oh sebenarnya ini bukan soal ada prasangka di antara yang kritis mau kreatif. Siapa yang mau inisiasi duluan aja gitu. Makanya gue gaul sama teman-teman komunitas komik, teman-teman film dan semacamnya. Ya walaupun akhirnya gue gak berbuat, tapi minimal gue dianggap bermanfaat buat mereka, buat ngasih perspektif gitu. Nah ini yang memang mungkin teman-teman kreatif gak menggali perspektif di ranah kritisnya gitu. Tapi mereka sudah menggali bagaimana menyajikan konten, menyajikan gerakan yang lebih agile dan lebih relate sama anak-anak muda. Nah kalau lo tanya sama gue, nah terus apakah yang anak-anak muda sekarang itu gak berbuat apa-apa, pragmatis, charity dan semacamnya. Kalau gue boleh nyalain, itu yang perlu kita akui bareng-bareng. Lo kan, gue anak HMI, lo anak PMI. Adalah kita yang harus disalahin, bos. Kenapa kita nggak keluar dari echo chamber kita yang sebenarnya kita ngerasa kita pembaca buku yang rakus dan semacamnya untuk bergaul sama teman-teman ini. Menurut gue poinnya di situ. Kalau teman-teman kreatif yang dibawa masuk ke sana, mereka pusing, Pak. Tapi kalau kader-kader terbaik kita, kader-kader di HMI, GMNI, terus PMKRI dan semacamnya, dia malah melebur sama komunitas-komunitas yang berjamur di masyarakat, menurut gue jauh lebih impactful. S pertama ngasih perspektif, S yang kedua dengan jaringan yang besar, lu malah bisa memberdayaan komunitas yang lagi lo dampingin. Gitu. Iya. Karena di situ kalau Iya. Dan ini ya apa ada satu apa namanya gue pernah baca itu sesat dalam pikiran itu ketika kita dihadapkan dari dua pilihan, padahal kita bisa milih dua-duanya, 3, 4, 10, iya betul. Tapi kan abang-abang kita selalu ngasih dua pilihan. Romantisme kan. Iya, lo mau pro pemerintah atau kontra pemerintah. Nah, betul. Iya kan? Iya. Padahal kan sekarang kalau gue lihat ya, waktu itu kan gue juga kumpulin waktu itu gue, Mas Dito sama Menteri Bappenas Soeharto, Mas Soeharto, kita ngumpulin anak-anak muda di ini ya, waktu itu di mana sih kumpulin makan siang bareng tuh. Segini tuh tempat teater itu. Di tim Taman Ismail. Bukan. Ya itulah, gue lupa. Yeah. Metropol. Oh. Di Metropol kita makan bareng. Iya. Itu posisinya yang gue undang tuh orang yang di rumpunnya kreatif, Pak. Ya kan, gue undang kreatif dan anak-anak. Sama akhirnya gue ngundang temen gue, satu aktivis dari NGO namanya Setara. Setara kan cukup ini ya, cukup kritis dan progresif gitu. Nah ngobrol-ngobrol, bisa dibilang bahwa 90% anak muda di sana itu bicara gini, Pak, Tunse ya, berkolaborasi dengan pemerintah. Nah selesai dari acara itu, si Iksan ngomong ke gue, lah kok orang kolaborasi semua, siapa yang jadi oposisinya gitu. Iya. Gue bilang oposisi tetap harus ada, bukannya berarti gak ada. Cuma suasana kebatinan anak muda sekarang memang logiknya kolaborasi. Beda zamannya
era-era zamannya Bang Budiman, yang PRD dan semacamnya, yang memang anak-anak muda ya itu punya perspektifnya ngeliat negara tuh antagonis gitu Pak. Kita atau mereka gitu. Di era sekarang ini soal kolaborasi gitu. Bahkan ada satira dia bilang ini, yang jadi oposisi sekarang ya karena belum dapat ini aja jalur kolaborasinya kayak gitu. Gue bilang ya kayak gitu juga sih sebenarnya. Tapi maksud gue percaya bahwa negara yang seimbang itu ketika anak mudanya ada yang kolaborasi, ada yang oposisi. Tapi dalam tingkat oposisi ekstrim maupun yang kolaborasi ekstrim harus ada orang-orang yang di tengah Pak untuk menjembatani itu. Dan menurut gue kalau ditanya apa yang penting sekarang buat itu, orang-orang yang di tengah itu. Orang yang ngerti dunia aktivisme yang kritis dan orang yang tahu dunia yang lebih kreatif. Nah orang-orang ini kalau gue kurasi itu masih sedikit bos. Kalau abang akhirnya misalnya punya pengalaman secara pribadi, tadi misalnya diceritakan abang dari kritis sampai akhirnya dianggaplah di komunitas gitu ya. Karena ya ini lingkungan yang sama aja gitu. Apa sih Wildan mau apa sih? Gue juga tahu kok gitu. Iya kan gitu kan? Iya kan gitu bang ya. Karena lingkungannya sama gitu. Ketika akhirnya di lingkungan baru akhirnya ada ngerasa berubah gitu. Bisa gak sih gerakan macam begini akhirnya menjadi satu gerakan kolektif gitu bang? Bisa. Kesadaran kolektif, minimal kesadaran kolektif lah. Ya. Jadi itu gue selalu percaya gerakan tuh dicicil Pak. Gerakan dicicil? Iya gak dibayar kontan. Gak ada yang namanya gerakan dibayar kontan. Tiba-tiba lo bikin sesuatu yang gede dan sebagainya tuh gak bisa. Lo harus nyicil. Dan cicilan pertama tuh dari apa? Dari nongkrong Pak. Bagaimana tuh nongkrong-nongkrong itu minimal lo memastikan ada keberagaman di tongkrongan lo Pak. Jangan sampai kayak gue dulu nongkrong sama teman-teman yang murni aktivis semua, akhirnya gue terjerat yang namanya group think syndrome. Gue ngerasa kelompok gue kelompok yang paling benar, paling progresif, yang paling bisa ngubah Indonesia banget begitu. Iya kan? Iya. Nah makanya akhirnya gue selalu menantang diri gue untuk bertemu sama entitas-entitas yang bahkan bertolak belakang sama gue bos. Bahkan gue waktu itu pernah ngisi di TWRC, gue bilang gitu. Dia pergerakan buruh TWRC. Direkturnya Otang teman gue. Gue bilang, gue tahu orang-orang kayak lo pasti ketika bangun gerakan yang di kepala lo itu adalah satu, bangun aliansi sama kampus yang ngomongin isu tenaga kerjaan. Kedua, bangun kerjasama sama serikat-serikat buruh. Ketiga, sama NGO-NGO perburuhan. Pernah gak dalam benak kalian nih teman-teman aktivis perburuhan gandeng komunitas reptil? Atau enggak gandeng komunitas sulap? Yang menurut banyak orang nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Nah itu maksud gue indahnya imajinasi dan kreativitas manusia dalam membangun gerakan Pak. Padahal nggak ada salahnya juga ketika kira lo lagi ngarisir buruh, itu ada acara sulapnya juga. Atau enggak pas lagi ngorganisasi buruh kan buruh-buruh ninggalin anaknya. Bapaknya diceramain soal serikat buruh, anaknya dihibur dong. Biar bapak-bapak ibunya nyaman ngerasa, oh anak gue ada yang ngejagain. Atau nggak misalnya komunitas reptil, misalnya tambahannya lagi, ya udah nggak salahnya juga kan sebelum akhirnya kita ada pendidikan serikat buruh atau nggak petani, kita nunjukin ke anak-anak atau keluarganya nih ini reptil-reptil di Indonesia loh dan semacamnya gitu. Nah maksud gua adalah itu yang perlu kita lakukan, bahwa semua hal baik di level ideologi, di level identitas maupun di levelnya ideologi, identitas sama hobi, mereka tuh semua punya potensi membangun gerakan sosial menurut gua. Cuma sekarang kita butuh adalah katalis dan organisatornya siapa gitu untuk membuat tongkrongan-tongkrongan itu. Makanya gue bilang sebenarnya paling penting adalah bangun gerakan sosial. Gua ada 3 fase kalau gua. Fase pertama itu adalah membangun modal sosial bro. Modal sosial itu gampang diomongin, susah dilakuin Pak. Dan misalnya lo podcast nih kita bikin, ya kan sebenarnya bangun modal sosial. Kita udah jarang nongkrong kan, tiba-tiba nongkrong ini mungkin ke depan nggak cuma podcast, kita nongkrong ngopi apa dan semacamnya gitu. Lo bawa temen lo lah dari teman-teman NU, gue bawa teman-teman gue dari komunitas anarko misalnya kayak gitu kan. Kumpul, udah nongkrong dulu aja modal sosial. Nah ketika modal sosial itu udah ada, sebenarnya paling enaknya tuh ya menurut gue, bisa gak kita konversi modal sosial ini menjadi solidaritas ekonomi. Why solidaritas ekonomi? Kita bisa bikin sesuatu yang produktif. Misalnya bisnis bareng kayak, usaha bareng kayak, bikin bisnis kolektif kak, bikin podcast kayak gini kayak apa dan semacamnya. Nah ketika nantinya udah masuk yang namanya solidaritas ekonomi, nah baru bisa masuk menjelma ke level selanjutnya. Yang gue bilang adalah kolaborasi politik. Karena bagaimanapun gue gak pernah suka sih sebenarnya ngomong gerakan sosial. Gerakan sosial itu bagaimanapun harus menjelma menjadi gerakan politik. Kalau gue, maksudnya yang kita incar adalah perubahan sistem gitu. Walaupun gue dalam pemerintahan juga, tapi kan dari pemerintahan juga
butuh tekanan-tekanan luar. Takutnya orang-orang di pemerintahan itu juga ada blind spot yang dia nggak bisa tahu, lihat ya. sisi-sisi lainnya gitu. Iya, dan itu berat banget bang. Maksud gue berat tuh karena doktrin aktivis gitu ya, doktrin abang-abangan kita bang, itu kan selalu ya kompetitif dan lawan gitu loh. Yeah. Ini kan satu hal yang akhirnya menjadi penghambat tentang kolaborasi. Contoh misalkan yang tadi abang terjadi misalkan, kita sudah kalah dengan influencer misalkan. Ketakutan yang muncul bang, ketakutan kalah saing, ketakutan dia nggak bisa menang dalam pertarungan itu. Gitu. Jadi kalimat atau kata kolaborasi nggak pernah ada. Iya. Padahal tinggal ketemu doang kan sebenarnya bos. Iya. Nih gue punya abang-abangan di sini, lo punya kapasitas di sini. Udah kita ketemu nih, kita rajut. Iya. Karena kan kolaborasi bukan soal pertemuan orang, tapi pertemuan resources pak. Resources tuh sumber daya gitu. Entah aset, entah duit, entah apa dan semacamnya bisa ditemuin. Kayak misalnya lo udah punya kantor segede gini, pernah nggak mungkin kepikiran bahwa komunitas-komunitas itu ya sekarang aja beraktivitas di sini bareng-bareng kayak gitu. Iya, main ke sini. Gue punya akses ya, tapi ya lo bantu gue lah misalnya bayar listrik bareng kayak atau apa dan semacamnya. Kan ini soal lo mau dialog apa enggak gitu bos. Iya. Ya soal pembagian kue yang akhirnya pengen besar ini juga repot bang. Dan itu udah menjelma ke anak-anak muda kita. Iya. Agak repot kalau akhirnya kita ngajarin ini itu. Menurut gue anak sekarang tuh nggak perlu diajarin pak. Karena menurut gue tuh mereka udah terliterasi dengan baik dalam tanda petik ya. Maksudnya informasi hadir di HP mereka bahkan tanpa permisi gitu. Karena gue bilang kalau dulu tuh era-era teman-teman Gen X bawa itu era mencari informasi. Nah sedangkan era lo kan bukan mencari informasi kak, memilah informasi. Iya. Nah ini poinnya adalah lo memilah informasinya itu membuat lo produktif apa enggak, itu tantangannya kan. Kalau orang mencari informasi itu dari awal dia udah punya potensi buat menjadi produktif karena sampai nyari sih bos. Nah hal ini yang menurut gua yang juga harus dipikirin juga nih sama teman-teman bahwa pertama kita dapat informasi yang pas juga dengan pendidikan podcast yang mantap ini. Yang kedua nggak cuma informasinya tapi ruang-ruang pertemuannya pak, yang itu yang jauh lebih penting menurut gua. Iya bang, gue pengen akhirnya kita ngobrol soal dunia aktivis bang ya. Sejauh mana sebenarnya aktivis ini masih relevan sekarang bang? Nggak relevan sih menurut gua. Nggak relevan? Relevan. Aktivisme tuh banyak bentuk ya menurut gua ya. Bahkan ya paling sederhana adalah lo membeli produk lokal gitu kan. Itu bentuk dari aktivisme menurut gua. Lo pakai tumbler kemana-mana itu bentuk aktivisme dan semacamnya. Jadi aktivisme itu awalnya orang nggak harus kolektif. Tapi sebenarnya aktivisme itu juga sifatnya bisa individualis. Individualis. Bahkan makanya sekarang kita bisa lihat ada orang-orang yang macam Bima lah misalnya. Bima yang di Lampung itu. Dia sendirian pak, tapi bikin gonjang-ganjing Lampung misalnya gitu. Dan menurut gua itu bagus juga gitu. Jadi apapun yang lo lakukan adalah aktivisme sebenarnya. Nah, atau misalkan gini bang, gua ganti pertanyaannya, masih relevan nggak ikut Cipayung Plus? Nah ini menarik nih. Nah itu baru pertanyaan. Jadi waktu itu gue sempat riset waktu gue bantuin BKKBN sebenarnya. Itu berarti tahun-tahun berapa ya? 2016 lah atau 2017. Jadi kan hari ini ada Cipayung Plus nih. Iya. Oke ya. Kita sama-sama dari sana lah. Cipayung Plus itu. Jadi gue lihat adalah Cipayung ini masih relevan untuk anak-anak muda yang hidup jauh dari pusat-pusat kekuasaan. Dalam tanda petik lagi, itulah kota-kota besar. Kota-kota besar itu malah gak relevan. Mereka lebih relevan di kota-kota yang kecil. Aktivis ini. Cipayung. Iya. Wah, kenapa ini menjadi relevan? Karena kehadiran Cipayung bagaimanapun menjadi berkah bagi anak-anak daerah. Untuk punya mimpi, melakukan mobilitas sosial, Pak. Baik mobilitas sosial vertikal, mereka datang ke Jakarta, atau minimal di level di daerahnya. Itu masih kepake. Nah sedangkan, tapi kalau di kota-kota gede, misalnya kita sebutlah Medan, ya kan, Jakarta, Bandung, Surabaya, ini mulai susah Pak cari kader. Nah analisisnya kenapa susah cari kader? Karena teman-teman yang kreatif
itu udah bisa mengakses si elit-elit lokalnya Pak. Nggak harus izin abangda. Kita kan tuh ketemu pejabat kan harus abangda. Sekarang di media sosial lu punya karya dan sebagainya, lu dibidik, lu ketarik bos. Ya kan? Ini terjadi di kota-kota besar. Jadi kota-kota besar. Nah makanya nggak usah. Misal kita satu simbol lah. Waktu kemarin Jokowi bikin staf sus milenial. Yang Jepang kan cuma satu Pak. Iya benar. Sisanya teman-teman yang bisa dibilang di rumpun kreatif tadi gue bilang kan. Iya kan. Tapi yang gue bilang adalah apa? Tetap dibutuhkan teman-teman aktivis ini. Tapi memang mereka punya tantangan di kota-kota gedenya. Karena yang kota-kota gede ngerasa mendingan daripada gua masuk LK1, LK2, LK3, mendingan gue bikin organisasi isinya 9 orang, muncul di media sosial, buat jadi CEO-nya. Jadi CEO-nya gue ketemu menteri juga lebih gampang. Kalau dulu kan kalau misalnya kita pakai hierarki di organisasi, izin kanda gitu, pas lagi ketemu sama si menteri aja kita nggak boleh ngomong kan Pak. Iya kan. Nah sekarang bahasa kasaran nih gue bilang nih, gue ambil contoh nih ya, misal organisasi kita sebut di Cipayung Plus ada Ormas A. Ketumnya nih, ini ada yang namanya Bilal nih, Direktur Warga Muda sekarang. Organisasi ini gede Cipayung Pak, ketimbang warga muda. Tapi ketika menghadap si menteri atau menghadap stakeholder, mereka sama-sama ketua Pak. Iya, padahal ini cuma 5-3 orang lah. 5-3 orang. Iya. Tapi dianggap sama kan sekarang. Nah poinnya akhirnya apa? Akhirnya aktivisme ini berubah. Dan akhirnya juga jangan aneh ketika ada teman-teman yang bikin organisasi cuma 1-2 bulan akhirnya punya impact yang gede gitu bos. Tapi menurut gua yang kayak ini, masalahnya nih yang kreatif-kreatif ini, gak punya otot-otot politik menurut gua. Contoh gini bos, misalnya kita ambil case status yang kemarin ya, ini penafsiran gue, bukan gue dapat data, penafsiran gue. Waktu Belva kena kasus, langsung keluar aja kan dia kan, langsung resign tuh posisinya. Ada Bang Aminuddin Ma'ruf yang beberapa kali pernah kesenggol lah, tapi dia masih bertahan. Kenapa akhirnya Belva cabut, Bang Amin kagak cabut? Ini bukan baik buruk ya. Karena otot-otot politiknya Bang Aminuddin secara mentalitas itu udah kuat, Pak. Dia emang udah siap mimpin. Bedanya hanya itu. Iya, menurut gua. Posisi ada kompleksitas itu. Bang Amin nih udah tahu nih kompleksitas bernegara tuh gimana. Akhirnya dia tahu bahwa lo ngelakuin A salah, ngelakuin B salah, ngelakuin C salah. Ya walaupun lo ngelakuin bener, ya ada salahnya juga. Tapi dia tahu bagaimana mengontrol mentalitas politik dan otot-otot yang tadi gue bilang gitu. Kalau yang ini kan biasanya profesional kan. A, B, C mereka gampang gitu. Pas ada senggolan dikit, udah selesai. Nah makanya menurut gua entitas pengkaderan ini tetap harus jalan untuk nyiptain orang-orang yang punya mindset dan mental set yang kuat gitu. Tapi yang komunitas juga harus berjalan agar kreativitas juga bertumbuh juga nih. Nah makanya nih tinggal ya tadi gue bilang dari awal bagaimana mempertemukan dua entitas ini untuk bertemu gitu. Ini menurut gua tugasnya Anda nih, gitu, sebagai agregatornya. Iya. Tapi kan yang harusnya bertugas abang itu bang. Abang tuh. Nah ini sekarang gue. Iya. Orkestrator ya kan. Ampun. Dan memang kemarin kan kayak misal gue bicara soal di Kemenpora. Di Kemenpora sendiri kan kita ada 2 fokus kan sebenarnya. Pertama itu lagi mencoba untuk mentransformasi teman-teman OKP. Harapannya ada BIMTEK yang membuat si pengolahan keuangan sama manajerialnya teman-teman OKP ini bagus. Harapannya ketika bagus, mereka bisa kerjasama nggak cuma sama kementerian dan seniornya, tapi sama privat sektor. Ini yang kita lagi sedang usahakan. Semoga bisa tereksekusi lebih cepat. Yang kedua adalah kita memberikan afirmasi sama teman-teman komunitas yang belum pernah diafirmasi. Kan hari ini banyak teman-teman komunitas tuh nggak berbadan hukum, Bos. Ya kan? Kalau nggak berbadan hukum, ya posisinya kan mereka nggak akan bisa dapat bantuan dari pemerintah sama perusahaan gitu. Nah harapannya kami juga mengedukasi juga soal tata kelola kelembagaan buat teman-teman komunitas yang menurut kami punya potensi untuk membesar atau direplikasi di daerah lain. Nah itu poinnya sih. Iya. Agak beda memang kalau pembawaan lagi ngomongin Menpora sama ini agak beda. Oh beda iya, vibe-nya. Tensi perlawanan turunin dulu. Gitu. Dan gua ngeliat Bang Wildan ini apa kalau gua dulu belajar di UIN tuh Khalif Tu'rof bang. Apa tuh? Berbeda maka kamu akan dikenal. Jadi gua kaget waktu gua ikut SSP. Ya kan yang lain rapi semua bang. Abang kan pakai jaket yang panjang banget itu. Ya. Wah
Wah Haji gue bilang ternyata kerja di pemerintahan bisa juga ya agak urakan begini gue bilang. Ya, karena gue gembel aja bro. Ya kedua lagi rapat-rapat pada Kemenpora. Terus kayaknya cuma abang yang pakai pet ya, gitu. Kok berani kok mau? Enggak sih itu cuma fashion aja, gue suka fashion begitu. Gak ada tendensi lain apa-apa, dalam artinya gue suka aja kayak gitu. Karena menurut gue fashion kan sarana komunikasi ya. Maksudnya fashion sebagai simbol komunikasi. Kenapa gue kadang pakai baju-baju urakan, terutama misalnya kayak di Kemenpora tuh baju gue tuh makin berantakan Pak, ketemu komunitas. Karena menurut gue itu fashion itu jadi sarana untuk lo membangun afiliasi Pak. Gitu. Kalau lo mau komunitas olahraga ya lo pakai pakaian olahraga. Menjadi gitu. mereka. Ya harus menjadi mereka gitu. Dan kalau misalnya lo pakaiannya rapi Pak, tiba-tiba gue pakai batik nongkrong sama lo gitu kan, udah minder Pak. Udah kagak enak ngobrol lah kan. Emang nih orang pejabat banget gitu. Nah gue menghindari hal-hal gitu. Dan gue orang yang selalu mencoba untuk mendesakralisasi hal itu. Desakralisasi maksud gue gini. Dulu itu kan yang namanya jadi pejabat tuh kayak sakral banget Pak. Iya. Kayak lo tuh kok kayak orang yang wah luar biasa tanpa cacat gitu. Betul. Dan sekarang di era sosial media, semua orang bisa komentarin kan. Ada proses desakralisasi. Dulu kita nggak berani tuh namanya ngina Soeharto langsung gitu kan. Sekarang ngina menteri tuh gampang bos. Di sosial media dan semacamnya. Karena apa? Secara organik nih masyarakat tuh udah gak suka hal-hal yang sakral. Dalam politik ya. Bukan dalam agama, dalam politik. Nah begitu pun pejabat-pejabatnya. Jadi menurut gua pejabat pakaian makin santai dan semacamnya. Itu yang menurut gua menjadi pintu awal agar dialog antara pemerintah dan masyarakat lebih enak gitu bos. Jadi kalau gua. Bang terakhir bang, kira-kira sampai kapan abang ngomongin anak muda bang? Kayaknya gue ini kan umur gue 35 ya. Sebenarnya gue juga secara langsung sekarang gue nggak pernah ngomongin isu-isu kepemudaan kecuali kayak diminta-minta gini gitu. Tapi gue harap ya sih secepat mungkin gue lepas dari isu kepemudaan sih. Jadi gue lebih pengen banyak ngedukung anak-anak muda kayak lo, kayak Anjas, kayak teman-teman lain lah kayak gitu. Untuk maju di panggung utama nih. Kayak gitu. Karena gue gak mau gue ngomongin anak muda sampai gue umur 40 tahun aja gue ngomongin gue udah gak mau. Takutnya gue ngomongin anak muda, gue ngomongin ide-ide progresif anak muda, tapi gue mengkanibal gerakan anak muda dan gue menghambat munculnya figur-figur anak muda yang baru gitu. Jadi lebih baik segera mungkin lah gue mundur dari isu kepemudaan ini. Gitu sih. Dan itu butuh kesadaran ya? Butuh kesadaran. Kan banyak juga abang-abang ada yang masih ngomongin pemuda. Kayak gitu. Padahal pemuda zaman dia sama zaman kita udah beda. Iya itu bos, bener itu harus punya kesadaran. Gue bahkan jujur ya bro. Gue umur gue udah mau 35 nih. Gue ngerasa muda sekarang gue juga gak pantas sebenarnya. Karena bahkan di level selera musik itu ada beda bos. Selera musik loh. Misalnya anak-anak muda sekarang suka Bernadia gitu-gitu kan. Gue dengerin gitu. Garam dan Madu gue dengerin gitu. Tapi feel gue kayak gak di situ deh gitu. Karena gue yakin dengan lu punya kita ada gap selera, pasti dalam gap pemikiran kita akan ada juga. Ketika gap pemikiran ada, gap dalam mengubah sistem kita juga ada juga gitu. Dan takutnya gue menjadi penghambat dari ide-ide baru gitu kan. Dan gue sadar betul bahwa yang paling susah di Indonesia ya bagi anak muda tuh bukan memunculkan ide-ide baru sih bro. Tapi lepas dari sistem yang lama. Ide-ide yang lama itu yang paling berat. Dan itu tugas lo adalah udahlah what the fuck sama sistem sama pemikiran lama. Fokus sama ide baru dan itu butuh keberanian sih menurut gua. Iya. Ini sebenarnya pengen panjang banget kan, tapi udah. Iya, gua pulang juga lah. Gak dibayar juga di sini kan. Iya, banyak juga saya orang pengen dihambain sama junior-junior ya kan. Iya, betul. Di zona nyaman dan sebagainya, tapi itu nanti udah obrolan selanjutnya, Bang. Oke, siap. Bang, makasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Thank you, Bos. Kita bisa berkolaborasi. Siap. Dengan banyak hal. Siap. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share dan nantikan video selanjutnya.